Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari teman subscriber kita. Sebuah kisah yang diambil dari karya karsa dari tulisannya akun representatif 10. Sebuah kisah yang berjudul Arwah Wanita dan Bayinya. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di sebuah sudut kota yang kumuh dan gelap, hujan turun dengan derasnya, membasahi tanah yang dingin. Di atas becak yang basah, Aris memeluk erat tubuh istrinya, Nita, yang sudah tidak lagi bernapas. Wajah Nita pucat, matanya terpejam, dan tubuhnya tidak bergerak. Di pangkuan Aris, Nita telah meninggal dunia, tepat saat ia akan melahirkan anak pertama mereka. Anak yang tidak pernah sempat ia lihat. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu tidak terduga. Hari itu seharusnya menjadi hari kebahagiaan bagi Aris dan Nita. Hari ketika mereka akan menyambut kelahiran buah hati pertama mereka. Namun kenyataan justru berubah menjadi mimpi buruk. Aris, seorang buruh serabutan, tidak memiliki cukup uang untuk membiayai persalinan istrinya. Rumah sakit demi rumah sakit menolak mereka dengan alasan biaya yang tidak dapat ditanggung. Tidak ada BPJS atau bantuan kesehatan saat itu. Hanya dingin penolakan yang mereka rasakan di setiap tempat mereka datangi. Sementara itu rasa sakit yang tidak tertahankan membuat Nita semakin lemah. Nita berasal dari keluarga yang cukup berada, namun pernikahannya dengan Aris membuatnya terasingkan. Bapaknya yang kaya raya tidak merestui hubungan mereka, dan semenjak pernikahan itu, Nita dianggap telah memutuskan tali keluarga. Tidak ada bantuan. Tidak ada tangan yang terulur, hanya ada Aris, seorang suami yang sangat mencintai Nita, tapi tidak berdaya menghadapi kerasnya kenyataan. Malam itu dengan harapan yang mulai pudar, Aris memutuskan membawa Nita ke kampung mereka Pucung Sari, berharap bisa meminta bantuan dari bidan desa. Mereka naik becak yang dikayu Mang Ajo, seorang tukang becak tua yang sudah lama mengenal Aris. Namun saat mereka melewati kuburan Cina di pinggiran kota, Nita berhenti bernapas. Aris menangis terisak di bawah derasnya hujan. Ia memeluk tubuh Nita yang semakin dingin, berharap itu semua hanya mimpi. "Nita, bangun Nita!" ucapnya sambil menggoyahkan bahu istrinya. Tapi Nita tetap diam. Mang Ajo hanya bisa menunduk sedih, menghentikan becaknya di tepi jalan. "Ayo Aris, kita bawa dia pulang," ujar Mang Ajo dengan suara serak, berusaha menghibur Aris yang tampak kehilangan arah. Dengan berat hati mereka melanjutkan perjalanan ke kampung Nita. Perjalanan itu terasa sangat panjang bagi Aris, setiap detik terasa seperti selamanya. Setiap tetes hujan seperti duri yang menusuk hatinya. Sesampainya di desa Pucung Sari, suasana kampung seolah ikut berduka. Malam itu gelap gulita, hanya sinar remang dari pelita-pelita di rumah-rumah penduduk yang menerangi jalan setapak menuju rumah Nita. Ketika jenazah Nita tiba, kabar kematiannya langsung menyebar. Para tetangga berdatangan, tapi suasana jadi aneh ketika jenazah Nita disambut dengan keheningan yang mencekam dari rumah orang tuanya. Bapak Nita yang dulu sangat keras menolak pernikahan putrinya, kini hanya bisa diam dengan tatapan kosong. Tidak ada air mata yang jatuh di pipinya, hanya ibunya yang meratap, menangisi putrinya yang sudah tiada. Malam itu jenazah Nita disemayamkan di rumah keluarga besarnya. Namun ketenangan yang seharusnya menyelimuti malam duka itu berubah menjadi sebuah teror yang tidak terduga. Aris mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Ia sering mendengar suara langkah kaki di luar kamar tempat jenazah Nita disemayamkan. Suara tangisan yang datang entah dari mana ketika ia mencoba memejamkan mata di sudut ruangan. Angin dingin yang tidak wajar menyentuh kulitnya. Yang paling mengerikan adalah ketika malam menjelang tengah malam, Nita yang seharusnya sudah terbujur kaku di dalam peti, tiba-tiba tampak bergerak.
Aris yang terjaga menyaksikan sendiri tangan Nita bergerak perlahan, seolah ingin keluar dari peti. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia terpaku tidak mampu bergerak atau berteriak. Mang Ajo yang ikut berjaga tiba-tiba merasakan hal yang sama. Ia mendengar suara gemerisik di atap rumah, suara yang semakin lama semakin jelas. "Ini bukan hal yang baik," gumamnya pelan, sambil berdoa dalam hati. Ketika ia menoleh ke arah Aris, ia melihat sosok Nita berdiri di ujung ruangan, tatapan kosongnya menatap ke arah mereka. Aris terpaku. "Nita?" Suaranya bergetar, setengah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri dengan wajah yang pucat dan mata yang hitam pekat. Tiba-tiba lampu-lampu pelita di ruangan itu padam serempak. Terdengar suara gemuruh yang tidak jelas dari arah dapur, dan pintu kamar berderi terbuka dengan perlahan. Keadaan menjadi semakin mencekam ketika Ibu Nita berteriak histeris dari ruang tamu. Ia mengaku melihat bayangan Nita berjalan di depan rumah mereka, meski jelas-jelas jenazahnya masih terbaring di ruang tengah. Para tetangga yang berjaga pun mulai merasakan ada yang tidak beres. Beberapa dari mereka memilih pulang lebih awal karena merasa takut. Aris tidak tahu lagi harus melakukan apa. Dia merasa kehilangan arah antara cinta dan ketakutan yang menyelimuti malam itu. Mang Ajo berusaha menenangkan Aris, tapi jelas bahwa teror ini bukan sekedar imajinasi. Sesuatu yang tidak wajar telah terjadi, seolah Nita belum benar-benar meninggalkan dunia ini. Semenjak malam itu teror tidak pernah berhenti. Setiap malam suara langkah kaki, suara tangisan dan sosok Nita yang sering muncul di rumah itu. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik tentang kutukan, tentang kemarahan arwah yang belum tenang, dan bagi Aris, rasa kehilangan yang ia alami kini bercampur dengan ketakutan yang tidak pernah ia bayangkan. Kehidupan Aris berubah selamanya. Bukan hanya karena kehilangan Nita, tapi karena kehilangan yang tidak terlihat namun selalu ada, mengikutinya kemanapun ia pergi. Teror itu baru saja dimulai. Malam itu Asep, Dani, Tony, dan Erga sedang melakukan rutinitas biasa mereka. Menginap di kandang ayam pedaging milik paman Tony, Mang Hamid. Kandang ayam itu terletak di pinggiran desa, agak jauh dari pemukiman warga, di tengah lahan yang luas. Meski terdengar aneh, tempat itu sudah menjadi semacam markas bagi keempat remaja ini. Setiap kali Mang Hamid meminta mereka menjaga ayam-ayam yang sudah mendekati masa panen, mereka akan menginap di sana. Sebagai upah, Mang Hamid selalu mengizinkan mereka menyembelih 1 ekor ayam untuk dimasak dan dimakan bersama. Malam ini pun seperti biasa, mereka sudah menyiapkan nasi liwet di atas tungku kecil dan 1 ekor ayam yang sedang mereka panggang di atas bara. Tawa mereka pecah sambil menunggu ayam matang. Cerita-cerita konyol dan lelucon khas anak muda mengalir tanpa henti. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, tapi mereka tidak terlalu memperdulikannya. Asep yang selalu cerewet soal rasa makanan sibuk mengecek nasi liwet agar tidak kosong. Sementara Tony sibuk membolak-balik ayam di atas bara. Namun sekitar tengah malam, suasana mulai berubah. Tiba-tiba saja Dani menghentikan tawanya. "Shh, kalian dengar nggak?" Suaranya setengah berbisik. Yang lain segera terdiam. "Dengar apa?" tanya Asep bingung. "Kayak suara bayi nangis dari jauh," jawab Dani dengan raut wajah yang tiba-tiba tegang. Mereka semua terdiam, mencoba mendengarkan. Awalnya hanya suara angin malam yang dingin dan gemersik dedaunan. Tapi tidak lama kemudian suara yang Dani maksud mulai terdengar. Suara tangisan bayi samar-samar dari kejauhan. Tangisan itu terdengar lemah seakan berasal dari bayi yang sangat kecil. Suaranya terus berulang dan perlahan-lahan semakin mendekat. Erga yang biasanya paling berani tampak ragu. "Perasaan gue gak enak nih," ucapnya sambil memandang ke arah Dani. "Mungkin kita mendingan masuk aja ke dalam kandang." Asep yang juga merasakan hal yang sama langsung setuju. "Ayo masuk dulu, kita lihat dari dalam." Mereka semua buru-buru masuk ke dalam kandang ayam. Untungnya kandang ayam itu cukup besar dan tertutup dinding bambu, memberikan mereka tempat bersembunyi yang cukup aman. Mereka berjongkok di sudut kandang, mengintip dari celah-celah dinding bambu yang retak. Suara tangisan bayi semakin mendekat. Di tengah kegelapan, samar-samar mereka melihat sosok yang mendekat dari kejauhan. Cahaya bulan yang tertutup awan hanya memberi sedikit penerangan. Sosok itu adalah seorang wanita, mengenakan pakaian serba putih, rambutnya acak-acakan.
menjuntai panjang menutupi sebagian wajahnya yang tampak pucat. Dia berjalan dengan langkah yang pelan, tapi anehnya tidak menyentuh tanah. Dia seperti melayang sedikit di atas permukaan tanah. Wanita itu menggendong sesuatu, dan dari arah sosok yang digendong itulah suara tangisan bayi terdengar. Danny hampir saja berdiri dan berseru kepada wanita itu. "Bu, kamu siapa? Lagi apa malam-malam di sini?" Tanyanya dengan nada heran. Tapi Tony dengan cepat menarik tangannya dan menahannya. "Jangan Dan, lihat baik-baik cara dia jalan," bisik Tony dengan nafas tersegal. Wajahnya pucat pasi. Danny menatap Tony lalu kembali mengintip keluar. Ia memperhatikan dengan seksama. Mata Danny membelalak. Jantungnya berdegup kencang ketika menyadari apa yang dimaksud oleh Tony. Wanita itu memang tidak berjalan seperti orang biasa. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang. Perlahan-lahan dia bergerak semakin mendekat ke arah kandang mereka. "Astaga!" gumam Ega dengan suara tertahan. Tubuhnya menggigil. Asep yang awalnya penasaran kini mulai gemeter ketakutan. Ia menatap Tony dengan penuh kecemasan. "Kita harus gimana, Ton? Kita nggak bisa di sini terus." Tony tampak berusaha keras menenangkan dirinya. "Jangan bergerak, jangan bersuara," katanya pelan. "Kita tunggu dia lewat, mungkin dia nggak lihat kita." Wanita itu semakin mendekat. Tangisan bayi yang tadinya lemah kini berubah menjadi jeritan pilu yang mengerikan. Suara itu seakan langsung menembus ke dalam kepala mereka, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jantung mereka berdegup kencang, keringat dingin mengalir di wajah masing-masing. Ketika wanita itu akhirnya sampai di depan kandang ayam, mereka bisa melihatnya lebih jelas. Rambutnya sangat panjang dan acak-acakan, menutupi wajahnya yang pucat. Meski tidak sepenuhnya terlihat, mereka bisa merasakan aura dingin yang menyeramkan dari sosok tersebut. Tangisan bayi yang digendongnya semakin keras, seolah bayi itu merasakan sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba wanita itu berhenti tepat di depan kandang, hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Ia diam tidak bergerak, seakan-akan mendengarkan sesuatu. Dalam kegelapan, keempat remaja itu hanya bisa menahan nafas, berharap sosok itu tidak menyadari kehadiran mereka. Namun perlahan-lahan kepala wanita itu mulai berbalik, menghadap ke arah kandang tempat mereka bersembunyi. Meski wajahnya masih tertutup rambut, mereka bisa merasakan tatapannya yang tajam menembus kegelapan, langsung ke arah mereka. Tiba-tiba suara tangisan bayi itu berhenti. Keheningan mencekam menyelimuti malam, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. "Ayo, kabur sekarang," bisik Erga dengan suara gemetar. Namun sebelum mereka sempat bergerak, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, lenyap begitu saja seperti kabut yang terbawa angin. Keempat remaja itu terdiam dalam ketakutan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. "Gila, itu apa tadi?" gumam Danny, suaranya masih gemetar. Tony menggeleng, wajahnya masih pucat. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Tanpa berpikir panjang, mereka berempat segera berlari meninggalkan kandang ayam itu. Meninggalkan nasi liwet yang belum matang dan ayam yang masih setengah terpanggang. Malam itu mereka tidak peduli lagi dengan ayam-ayam yang mereka jaga atau upah yang dijanjikan. Yang ada di pikiran mereka hanya satu, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun saat mereka melarikan diri, suara tangisan bayi itu kembali terdengar. Kali ini dari belakang mereka, semakin keras dan semakin dekat. Mereka berlari sekuat tenaga, berharap bisa meninggalkan sosok misterius itu di belakang. Tapi entah kenapa sepertinya sosok itu selalu mengikuti, tidak peduli seberapa cepat mereka berlari. Malam itu bukan hanya tentang suara tangisan bayi atau wanita melayang. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan. Sesuatu yang seolah berasal dari dunia lain yang kini telah menempel pada mereka. Dan teror itu seperti mimpi buruk yang tidak berkesudahan, baru saja dimulai. Keesokan harinya cerita tentang hantu wanita yang menggendong bayi menyebar dengan cepat di seluruh desa. Orang-orang berbicara dengan bisik-bisik di pasar, di pinggir jalan, bahkan di depan warung-warung kecil. Sosok misterius itu menghantui pembicaraan warga, terutama karena kemunculannya bertepatan dengan kematian Nita yang masih mengandung. Banyak yang percaya bahwa hantu itu adalah arwah Nita yang belum tenang. Panata, ayah Nita, tidak bisa lagi mengabaikan rumor tersebut. Walaupun sejak awal ia tidak menyukai Aris, menantunya yang miskin, Panata merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil dari semua kejadian ini.
Kematian putrinya yang tiba-tiba dan kini munculnya cerita hantu wanita menggendong bayi membuatnya cemas. Setelah mendengar berita itu dari beberapa tetangga, Pak Nata akhirnya memutuskan untuk memanggil Aris. Ia sadar meskipun tidak pernah akrab dengan menantunya, hanya Aris yang mungkin bisa memberikan penjelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Aris dipanggil ke rumah besar Pak Nata, tempat yang selama ini jarang ia datangi sejak pernikahan dengan Nita. Ia tahu hubungan mereka tidak baik. Tapi kali ini situasinya berbeda. Dengan perasaan berat, Aris tiba di depan rumah mertuanya dan dengan hati yang berkecamuk, ia mengetuk pintu. Pak Nata membuka pintu, wajahnya tegang. "Masuk, Riz, kita perlu bicara," katanya dengan nada datar. Aris mengangguk pelan, masuk ke dalam rumah yang terasa asing baginya. Di dalam ruang tamu, Aris duduk dengan gugup, berhadapan dengan Pak Nata yang tampak berpikir dalam-dalam. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, sebelum akhirnya Pak Nata memecah suasana. "Riz, apa kamu dengar berita yang beredar di kampung tentang hantu wanita yang menggendong bayi?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aris mengangguk perlahan. "Iya Pak, saya dengar dari orang-orang." Pak Nata menarik nafas dalam-dalam. "Orang-orang bilang itu arwah Nita, istrimu. Mereka berpikir karena dia meninggal dengan anak di dalam kandungannya, arwahnya belum tenang." Aris terdiam. Kalimat itu menghantamnya seperti palu, mengingatkan lagi pada luka yang belum sempat sembuh. Ia kehilangan Nita dan calon anaknya sekaligus. Tapi gagasan bahwa Nita menjadi sosok hantu yang gentayangan membuatnya semakin terpukul. "Saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu, Riz," lanjut Pak Nata dengan nada tegas. "Tapi kalau berita ini terus menyebar, itu bisa mengganggu ketenangan warga. Apalagi kalau itu memang benar arwah Nita. Kita harus cari tahu kenapa dia belum tenang." Aris menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya juga nggak tahu, Pak. Nita meninggal begitu cepat dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Saya nggak bisa menolong dia." Pak Nata menatap menantunya dengan tatapan lebih lembut dari sebelumnya. Meskipun dia tidak pernah menyukai Aris, dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam di mata pemuda itu. "Kita harus temui Mang Ajo," kata Pak Nata tiba-tiba dengan suara lebih tenang. "Dia yang membawa kalian malam itu. Mungkin dia tahu sesuatu yang bisa membantu." Aris mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia tidak yakin ada yang bisa menjelaskan keanehan yang terjadi, tapi apapun itu dia siap mencari tahu demi ketenangan Nita. Sementara itu di depan warung Bi Asmi, Tony, Dani, Asep dan Erga duduk sambil memakan gorengan panas. Hari itu suasana di warung kecil yang biasa ramai oleh obrolan-obrolan warga menjadi lebih sunyi. Semua orang berbicara dengan nada pelan, seolah-olah takut jika suara mereka terlalu keras bisa memanggil sosok yang mereka bicarakan. "Jadi gimana ceritanya semalam?" tanya Bi Asmi sambil menambah gorengan ke piring. "Kalian katanya lihat hantu." Empat sekawan itu saling bertukar pandang, lalu Dani mulai bercerita, mengulang kejadian semalam dengan lebih detail. Asep dan Erga ikut menambahkan, sementara Tony hanya diam, wajahnya masih terlihat tegang, seperti memikirkan sesuatu. Ketika cerita sampai pada bagian mereka melihat wanita itu melayang, Bi Asmi terdiam, matanya membelalak. "Astagfirullah, jadi itu beneran?" Sambil memandang ke arah hutan di kejauhan. "Pantesan orang-orang pada ngomongin soal hantu." Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Apa kalian cerita soal semalam?" Keempat remaja itu langsung tersentak, hampir menjatuhkan gorengan mereka. Saat mereka menoleh ternyata Mang Hamid, paman Tony, yang berdiri di depan mereka dengan senyum lebar di wajahnya. Ia tertawa kecil melihat reaksi keponakannya dan teman-temannya. "Gua cuma mau pesan kopi, kenapa pada kaget gitu?" katanya sambil duduk di bangku panjang depan warung. Iya Mang Hamid, kagetin aja," Erga mengeluh sambil memegang dadanya yang masih berdetak kencang. Mang Hamid tertawa lagi, tapi tawa itu segera hilang ketika ia melihat wajah-wajah serius di hadapannya. "Jadi, kalian beneran ngelihat sesuatu semalam?" Tony mengangguk pelan. "Iya Mang, kita nggak tahu itu apa, tapi kayaknya nggak normal, kayak hantu atau apa. Perempuan gendong bayi, tapi dia nggak jalan Mang, dia melayang." Mang Hamid yang biasanya selalu ceria kini terdiam. Ia menggosok dagunya, matanya sedikit menyipit. "Itu aneh."
Tapi gue pernah dengar cerita soal itu, soal perempuan yang meninggal pas mau ngelahirin. Dulu nenek gue pernah cerita, katanya kalau perempuan meninggal dalam keadaan hamil besar, arwahnya bisa gentayangan kalau belum puas sama keadaan hidupnya. Kamu pikir itu arwah Nita, Mang? Tanya Asep dengan suara pelan. Mang Hamid tidak langsung menjawab. Ia menarik nafas panjang, lalu berkata, gua nggak tahu, tapi kalau itu beneran Nita, kita harus cari cara buat nenangin dia. Mereka semua terdiam, merenungi kata-kata Mang Hamid. Apa yang awalnya mereka pikir hanya cerita serem, kini mulai terasa lebih nyata dan dekat. Jadi apa yang harus kita lakuin, Mang? Tanya Denny dengan suara yang lebih rendah. Mang Hamid menatap mereka satu persatu, wajahnya serius. Kita harus cari tahu apa yang dia mau. Kalau benar itu Nita, mungkin ada yang belum selesai dalam hidupnya, sesuatu yang belum terselesaikan sebelum dia meninggal. Semua mata tertuju pada Mang Hamid, menyadari bahwa malam-malam mereka di kandang ayam tidak lagi akan sama. Teror yang mereka saksikan bukan sekedar kisah seram, tapi mungkin lebih dalam dari itu. Sebuah permintaan dari jiwa yang terperangkap, yang ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum benar-benar pergi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya di desa Picung Sari. Di depan pos ronda yang sederhana, Mang Ajo dan Kang Mamat duduk mengelilingi api kecil yang mereka buat untuk menghangatkan tubuh. Suara api yang berderak dan angin yang sesekali bertiup melengkapi kesunyian malam. Desa itu memang selalu sepi setelah maghrib, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Kabar tentang kemunculan sosok hantu wanita menggendong bayi membuat suasana desa terasa mencekam. Para warga memilih untuk menutup pintu rumah lebih awal, dan beberapa bahkan mengunci jendela dengan rapat. Mang Ajo, seorang tukang becak yang dikenal tangguh, terlihat lebih pendiam malam itu. Biasanya saat ronda, ia sering bercerita dan bergurau dengan Kang Mamat. Tapi malam ini matanya terus memandang ke arah kegelapan, seolah menunggu sesuatu yang tidak diinginkan muncul. Kang Mamat yang menyadari hal itu memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Ajo, ceritain dong soal malam waktu kamu antar Nita. Dengar-dengar dari warga, katanya kejadian itu nggak wajar. Ujar Kang Mamat dengan hati-hati, takut menyinggung perasaan sahabatnya itu. Mang Ajo terdiam sejenak, wajahnya tampak diliputi beban berat. Setelah menarik nafas panjang, ia mulai bercerita dengan suara serak. Waktu itu, Nita udah kesakitan parah, Mat. Kita nggak dapat rumah sakit yang mau nerima dia. Bayangin, cewek muda hamil besar minta pertolongan, tapi nggak ada yang mau bantu karena masalah duit. Aris waktu itu hampir gila, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita putuskan bawa Nita pulang. Mungkin ada bidan desa yang bisa bantu. Mang Ajo berhenti sejenak, mengumpulkan keberaniannya untuk melanjutkan cerita yang masih menghantuinya sampai sekarang. Matanya menatap lurus ke api di depannya, seolah melihat kembali kejadian malam itu. Tapi di tengah jalan, pas kita lewat kuburan Cina itu, hujan deras banget. Gue ingat, tiba-tiba Nita teriak, Mat. Bukan teriak biasa, dia kayak kesakitan luar biasa. Aris langsung panik manggil-manggil nama Nita, tapi gak ada jawaban. Gue lihat Nita, dia udah gak bergerak. Dan ya Tuhan, dia meninggal di pangkuan Aris di atas becak gua. Kata Mang Ajo, suaranya hampir pecah. Air mata yang selama ini ditahan mulai mengalir dari sudut matanya. Kang Mamat terdiam, merasakan betapa beratnya momen itu untuk Mang Ajo. Setelah beberapa detik ia merespon pelan. Innalillahi, pasti berat banget, Jok. Mang Ajo mengangguk lemah. Sejak malam itu gua sering mimpi buruk, Mat. Mimpi Nita manggil-manggil gua sambil bawa bayinya. Tapi gua gak pernah lihat muka bayinya. Dan sekarang orang-orang bilang ada hantu wanita yang muncul. Gua mulai takut kalau itu beneran Nita. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya suara angin yang bertiup dan api yang semakin mengecil. Tiba-tiba di tengah percakapan mereka terdengar suara yang mengusik suasana. Suara bayi menangis, samar-samar tapi jelas datang dari kejauhan. Kang Mamat mengangkat kepalanya, mendengarkan dengan seksama. Jo, kamu denger gak? Mang Ajo mengangguk, wajahnya berubah pucat. Iya, gue dengar. Suara tangisan itu semakin jelas, seperti datang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Hawa dingin semakin terasa menusuk, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Perasaan tidak enak mulai menggelayuti hati Mang Ajo, mengingatkan kembali pada mimpi-mimpi buruk yang selalu menghantuinya.
Kita harus cek, Mat. Gak bisa didiemin suara ini, ujar Mang Ajo sambil berdiri. Kang Mamat yang biasanya berani merasa jantungnya berdegup lebih kencang. Namun ia tetap mengikuti Mang Ajo. Bersama-sama mereka memutuskan untuk patroli berkeliling kampung, mencoba mencari asal suara tangisan bayi yang misterius itu. Dengan senter di tangan, mereka berjalan perlahan-lahan menyusuri jalanan kampung yang gelap. Semakin mereka berjalan, semakin jauh dari pemukiman. Suara tangisan itu terus terdengar. Kadang terdengar sangat dekat, kadang menjauh lagi, seakan-akan sengaja mempermainkan mereka. Mereka berdua terus melangkah hingga tiba di sebuah jalanan sepi yang diapit oleh kebun singkong di sebelah kiri dan pohon-pohon karet di sebelah kanan. Suara tangisan bayi tiba-tiba terhenti. Keheningan yang tiba-tiba justru membuat suasana semakin mencekam. Mereka berhenti di tengah jalan, saling memandang dengan raut wajah bingung dan waspada. Tangisannya hilang, gumam Kang Mamat. Suaranya bergetar. Namun sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, senter yang dipegang Mang Ajo tiba-tiba menangkap sesuatu di pinggir kebun singkong. Di antara pepohonan singkong yang tinggi, mereka melihat sosok wanita. Wanita itu mengenakan pakaian serba putih dengan rambut hitam panjang yang terurai berantakan. Wajahnya tertunduk sehingga mereka tidak bisa melihat jelas, tapi dari posturnya terlihat jelas bahwa dia sedang menggendong sesuatu yang tampak seperti bayi kecil. Wanita itu berdiri di sana, tidak bergerak, hanya terdiam di antara tanaman singkong. Mang Ajo menelan ludah, tangannya gemetar memegang senter. Mat, lu lihat itu. Kang Mamat yang biasanya dikenal sebagai pria tangguh kini pucat pasi. Iya Jo, gue lihat. Astagfirullah. Mereka berdiri terpaku, tidak mampu bergerak. Wanita itu perlahan mulai mengangkat kepalanya dan ketika rambutnya bergeser, wajah pucat yang menyeramkan mulai terlihat. Matanya kosong, hitam pekat, seperti menatap jauh ke dalam jiwa mereka. Bayi yang digendongnya mulai menangis lagi. Kali ini suaranya lebih keras dan menyayat hati. Wanita itu mulai melangkah maju, tapi anehnya kakinya tidak menyentuh tanah. Seperti yang diceritakan oleh orang-orang, dia melayang sedikit di atas tanah. Bergerak mendekat ke arah Mang Ajo dan Kang Mamat. Tangisan bayi yang digendongnya semakin keras, hampir terdengar seperti jeritan minta tolong. Jo, kita harus pergi, bisik Kang Mamat dengan napas tercekat. Tapi kakinya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat. Mang Ajo ingin lari, tapi pandangannya terpaku pada sosok wanita itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang merasa bahwa ini bukan hanya sekedar hantu. Ini adalah Nita, dan mungkin dia ingin mengatakan sesuatu. Nita, gumam Mang Ajo pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Wanita itu berhenti tepat di depan mereka. Tangisan bayi masih terdengar, tapi wanita itu tidak bergerak lebih jauh. Dalam kegelapan malam, di bawah pohon-pohon singkong dan karet yang menjulang tinggi, mereka hanya berdiri berhadapan dengan sosok yang seakan berasal dari dunia lain. Tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat daun-daun singkong bergoyang keras, dan wanita itu hilang begitu saja, lenyap dalam sekejap, meninggalkan hanya kesunyian dan ketakutan yang mendalam di hati Mang Ajo dan Kang Mamat. Kita harus lapor ke warga, ini gak bisa dibiarkan, ucap Kang Mamat dengan nafas tersegal. Mang Ajo hanya mengangguk, matanya masih terpaku ke tempat di mana sosok wanita itu berdiri. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Apa yang sebenarnya diinginkan Nita dan bagaimana caranya membuatnya tenang. Malam itu mereka berdua berlari kembali ke desa dengan hati yang masih dicekam oleh kengerian dan ketidakpastian. Mereka tahu ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Malam itu setelah mendengar kabar bahwa Aris ingin menemui mereka, keempat sekawan Acep, Tony, Dani, dan Erga berkumpul kembali di rumah Tony. Suasana masih tegang setelah pertemuan di warung Pi Asmi. Cerita tentang sosok wanita menggendong bayi yang mereka lihat di kebun singkong semakin menjadi buah bibir di kampung. Kini, Aris sendiri yang datang menemui mereka ingin mencari tahu lebih lanjut tentang penampakan yang mereka alami. Aris tiba dengan wajah lelah dan mata sembab. Wajahnya dipenuhi luka mendalam yang jelas belum bisa ia sembunyikan. Gua dengar dari warga kalian sempat lihat Nita, tanya Aris tanpa basa-basi, suaranya parau. Keempat remaja itu saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar lelucon atau cerita seram biasa.
ini adalah sesuatu yang nyata dan mereka terjebak di dalamnya. "Iya bang," kata Asep akhirnya. "Kita ngelihat kayak perempuan bawa bayi, tapi dia melayang bang. Kita pikir mungkin itu Nita." Aris terdiam menelan ludah, wajahnya semakin pucat. "Gua nggak mau percaya sama hal-hal kayak gitu, tapi Nita belum lama pergi, dan sekarang orang-orang bilang ada yang gentayangan. Gua harus tahu, apa itu beneran dia?" Tony yang selama ini paling pendiam akhirnya angkat bicara. "Bang, kita juga nggak yakin, tapi yang kita lihat malam itu benar-benar nyata. Gue bahkan gak bisa tidur semalam. Rasanya kayak ada yang ngikutin gue terus." Obrolan berlanjut dalam suasana mencekam. Mereka semua tahu bahwa malam itu bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penampakan hantu biasa, dan mereka sekarang terlibat di dalamnya. Setelah pertemuan dengan Aris, keempat sekawan itu pulang ke rumah masing-masing. Malam kembali datang dengan sunyi yang mencekam. Angin malam berdesir pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka berharap semuanya sudah berakhir, tapi kenyataannya teror baru saja dimulai. Di rumah Asep, malam terasa lebih kelam dari biasanya. Asep yang tinggal bersama neneknya merasa gelisah. Perasaan aneh terus menghantui sejak pertemuan dengan Aris. Dia memutuskan untuk membuat mie instan di dapur untuk mengusir kegelisahannya. Sambil menunggu air mendidih, Asep berdiri di dekat jendela dapur yang hanya ditutup kawat nyamuk. Udara dingin terasa masuk melalui celah-celahnya. Tiba-tiba di sudut matanya, Asep melihat sesuatu yang bergerak di luar jendela. Dengan hati-hati dia melirik ke arah kebun kecil di belakang rumahnya. Matanya melebar, nafasnya tersentak saat ia melihat sosok itu. Wanita berambut panjang dengan pakaian putih compang-camping berdiri di antara bayang-bayang pohon pisang. Wanita itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah jendela dapur. Rambutnya menutupi sebagian besar wajahnya, tapi dari celah rambut itu, Asep bisa melihat mata hitam kosong yang menatap langsung ke arahnya. Asep tersentak mundur, menjatuhkan gelas di tangannya. Suara kaca pecah menggema di dapur, tapi Asep tidak peduli. Dengan panik dia berlari menuju kamar neneknya, memaksa pintu terbuka dan menutupnya dengan keras. Jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya gemeteran. Nenek, ada sesuatu di luar," teriak Asep, suaranya bergetar. Neneknya yang sudah tua hanya terbangun sebentar, lalu menggumamkan sesuatu sebelum kembali tertidur. Asep menggigil ketakutan, tidak berani kembali ke dapur. Ia tahu sosok itu masih ada di luar, menunggunya. Di rumah Tony, suasana malam tampak lebih tenang. Tony duduk di teras menikmati secangkir kopi hangat dan menghisap rokoknya. Seperti biasa, ia mencoba menenangkan pikirannya dengan kesunyian malam. Namun ada perasaan ganjil yang mengganggu hatinya. Sesekali ia merasa seperti sedang diawasi, tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tony menghisap rokoknya dalam-dalam, tapi tiba-tiba angin dingin bertiup kencang. Meniup asap rokoknya ke arah yang berlawanan. Ia merinding, merasa ada sesuatu yang salah. Ia berdiri, bersiap untuk masuk ke dalam rumah. Tapi langkahnya terhenti ketika ia melihat bayangan samar di ujung pekarangan. Sosok itu perlahan berjalan mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tony berdiri terpaku, rokok di tangannya jatuh ke tanah. Wanita itu tidak berjalan, tetapi melayang di atas tanah. Gerakannya lambat, tapi terus mendekat. Semakin mendekat ke arahnya. "Kita pernah lihat ini di kandang," bisik Tony pada dirinya sendiri. Suaranya gemetar. Ia mencoba bergerak tapi tubuhnya terasa kaku, seperti terjebak dalam mimpi buruk yang nyata. Wanita itu berhenti tepat di depan gerbang rumahnya, hanya beberapa meter dari tempat Tony berdiri. Tangisan bayi yang halus mulai terdengar di udara. Tony tahu ia harus kabur, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Matanya terpaku pada sosok wanita itu yang perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata yang kosong dan mulut yang menganga lebar, seolah-olah sedang menjerit tanpa suara. Dengan sisa tenaga, Tony akhirnya berhasil bergerak. Ia berlari masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun tangisan bayi itu terus terdengar, bergema di dalam pikirannya. Di rumah Dani, suasana malam terlihat damai. Dani sedang asik bermain game di kamarnya. Headset di telinganya menutupi suara dari luar, membuatnya terhanyut dalam dunia permainan. Namun tanpa ia sadari, jendela di samping tempat tidurnya perlahan terbuka meskipun tidak ada angin yang bertiup.
Setelah beberapa saat, Dani merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melepas handsetnya dan mendengarkan, lalu terdengar suara yang membuatnya merinding. Dani. Seseorang memanggilnya dari luar jendela. Suaranya lembut namun menyeramkan. Dani menoleh dan pandangannya tertuju pada jendela yang kini terbuka lebar. Di balik jendela samar-samar terlihat sosok wanita dengan rambut panjang berdiri diam menatapnya. Tangannya terulur seolah meminta sesuatu. Dani melompat dari tempat tidurnya, ketakutan. Ia mencoba memanggil orang tuanya, tapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Sosok itu perlahan-lahan bergerak maju. Kepalanya sedikit miring dan bibirnya yang pucat tersenyum lebar. Dani menutup jendela dengan paksa dan menarik tirai, tapi suara panggilan itu terus bergaung di kepalanya. Di rumah Erga, kejadian lebih menyeramkan terjadi. Malam itu Erga merasa perutnya tidak enak dan ingin buang air besar. Kamar mandinya terletak di luar rumah, di dekat sumur tua yang sering dianggap angker oleh anak-anak kecil. Namun malam itu Erga tidak punya pilihan. Dengan langkah cepat ia berjalan menuju kamar mandi, mencoba mengabaikan rasa takut yang menggelayut di dalam hatinya. Setelah selesai, saat keluar dari kamar mandi, matanya secara refleks tertuju pada sumur di sebelahnya. Dan di sana di samping sumur berdiri sosok wanita yang sama, berpakaian putih, rambut tergerai panjang dan wajah tertundung. Bayi yang digendongnya menangis selirih, suaranya semakin jelas di tengah kesunyian malam. Erga terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berpaling dari sosok itu. Sosok wanita itu perlahan mengangkat kepalanya dan tatapan mata hitamnya yang kosong menembus jantung Erga. Dengan suara serak dan bergetar, wanita itu berbisik pelan. Kenapa kau tinggalkan aku? Erga mundur beberapa langkah, ketakutan menguasai tubuhnya. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, wanita itu melangkah maju, mendekatinya dengan gerakan lambat namun pasti. Erga berlari secepat mungkin menuju pintu rumah, menutupnya dengan nafas tersegal. Dari balik pintu, ia masih bisa mendengar tangisan bayi dan bisikan lirih yang terus memanggil namanya. Malam itu teror menghantui mereka semua. Keempat sahabat itu kini menyadari sosok hantu itu bukan sekedar cerita belaka. Nita atau entitas yang mirip dengannya kini menghantuinya. Malam itu setelah warung sepi dari pengunjung, Bi Asmi mulai membereskan dagangannya. Ia merasa lega setelah hari yang melelahkan, namun pikirannya dipenuhi dengan cerita-cerita yang beredar di kampung belakangan ini. Dari penampakan wanita menggendong bayi yang dialami oleh Asep, Tony, Dani dan Erga, hingga kisah Mang Ajo dan Kang Mamat yang diganggu saat ronda, semuanya menghantui pikirannya. Yang, kamu denger nggak cerita-cerita yang lagi rame itu? Tanya Bi Asmi sambil mengelap meja, mencoba memancing obrolan. Mang Yayan, suaminya yang sedang membereskan bangku-bangku kayu, mengangguk pelan tanpa menoleh. Iya denger, tapi jangan terlalu dipikirin, Mi. Namanya juga kampung, kalau ada kejadian aneh pasti banyak yang dilebih-lebihkan. Namun Bi Asmi yang memang dasarnya penakut merasa makin resah. Tapi yang cerita bukan cuma satu orang, Yan. Itu si Tony sama anak-anak lainnya lihat langsung, terus si Mang Ajo juga kan? Katanya lagi, suaranya mulai bergetar. Mang Yayan menghela nafas panjang, berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia mendekati istrinya yang kini terlihat gelisah. Udah Mi, jangan kebanyakan dengerin cerita horor. Apalagi kamu penakut gitu, nanti malah gak bisa tidur. Ia mencoba menenangkan istrinya sambil tersenyum tipis, tapi justru ketegangan Bi Asmi semakin terasa. Melihat istrinya yang semakin ketakutan, Mang Yayan akhirnya memeluknya dari samping sambil cengengesan, mencoba meredahkan ketegangan yang menggoda. Kamu ini kayak anak kecil aja, takut hantu. Jangan-jangan nanti malam kamu tidur peluk aku terus ya? Canda Mang Yayan sambil tertawa kecil. Bi Asmi mencubit suaminya pelan, walau wajahnya masih terlihat ketakutan. Kamu bisa aja, aku serius loh. Mereka berdua tertawa kecil mencoba mengurusi rasa takut yang melanda. Namun saat suasana mulai mencair, tiba-tiba suara langkah pelan terdengar mendekat dari arah luar warung. Keduanya terdiam dan tawa mereka langsung lenyap berganti dengan rasa tegang. Sosok seorang wanita tiba-tiba muncul di depan pintu warung yang hampir ditutup.
Bi Asmi yang sedang menunduk membereskan barang-barang langsung mendongak dengan tatapan kaget. Sosok wanita itu berpakaian serba putih, rambut panjang tergerai tidak rapi, menutupi sebagian wajahnya. Wanita itu berdiri diam di ambang pintu, memandang ke dalam warung dengan mata yang tampak kosong. Mang Yayan yang biasanya tegar kali ini terlihat panik. Jantungnya berdegup kencang dan ia merasakan sesuatu yang tidak wajar dari sosok itu. Ia mencoba untuk bersikap tenang, tapi kata-katanya keluar dengan terbata-bata. "Maaf Neng, gorengan udah habis dan warung kami juga udah tutup." Bi Asmi ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan, tubuhnya kaku, matanya terpaku pada sosok wanita itu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar hebat, sementara sosok di depan mereka tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri diam dengan pandangan kosong yang membuat bulu kuduk berdiri. Wanita itu perlahan mengulurkan tangan ke arah meja di mana gorengan biasanya diletakkan. Suaranya serak, hampir seperti bisikan yang menghantui malam. "Aku lapar." Bi Asmi nyaris pingsan mendengar suara itu. Ia tahu suara tersebut bukanlah suara manusia biasa. Sambil menempel erat pada suaminya, matanya membelalak ketakutan. Mang Yayan yang mencoba tetap kuat di depan istrinya tidak bisa menahan rasa takut yang mulai menyerangnya. Ia merasa sosok itu lebih dekat dari yang seharusnya, bahkan meski mereka masih terpisah oleh ruang. Dengan gemetar Mang Yayan menutup pintu warung pelan-pelan, seolah takut gerakannya yang terlalu cepat akan memancing reaksi dari sosok yang menyeramkan di luar sana. Tapi meski pintu sudah tertutup, sosok itu tetap berada di luar, berdiri tanpa bergerak. Seketika tangisan bayi mulai terdengar di udara, lembut namun sangat jelas di telinga mereka. Suara itu datang dari arah wanita di luar, membuat Mang Yayan dan Bi Asmi saling berpandangan dengan wajah pucat pasi. Tangisan itu terdengar semakin keras, semakin mengaung di kepala mereka, membuat jantung mereka semakin kencang berdetak. "Yang, itu suara apa?" bisik Bi Asmi dengan suara bergetar. Tubuhnya kini tidak mampu menahan ketakutan yang semakin merajalela. Mang Yayan yang tidak mampu menjawab, mulutnya terkatup rapat. Keduanya hanya bisa berdiri dalam ketegangan. Mendengar tangisan bayi yang makin mendekat, suara itu seakan memenuhi seluruh ruangan, membengkakkan telinga, sampai mereka merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak bisa dihindari. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu warung. Mang Yayan tersentak, keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Bi Asmi meremas lengan suaminya seakan mencari perlindungan. Keduanya tidak berani bergerak, tidak berani membukakan pintu. Namun suara ketukan itu semakin keras, disertai dengan suara wanita yang kini berubah lebih keras dan menggema, seperti memerintah. "Buka, aku lapar." Suara itu membuat bulu kuduk berdiri, memecah malam yang sunyi. Mereka merasa seolah-olah seluruh rumah tercekam oleh aura kelam yang dibawa oleh sosok wanita tersebut. Dengan tubuh gemetar, Mang Yayan akhirnya memberanikan diri mendekati pintu dan menempelkan telinganya. Di luar, tangisan bayi tiba-tiba berhenti, hening sejenak. Lalu terdengar suara nafas panjang dari balik pintu, nafas berat dan dingin, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintip dari balik celah-celah pintu. Mang Yayan merasa darahnya membeku. Ia tahu sosok itu masih di sana, menunggu dan kehadirannya semakin terasa jelas. Tanpa bisa berpikir jernih, Mang Yayan memutuskan untuk mundur perlahan, menutup semua lampu di warung. Mereka berdua akhirnya duduk di lantai, bersandar pada dinding saling memeluk dalam ketakutan. Mereka tidak berani bersuara, tidak berani bergerak, berharap bahwa mimpi buruk ini akan segera berakhir. Namun di luar pintu sosok itu masih berdiri, dan tangisan bayi perlahan kembali terdengar. Kali ini lebih menyayat hati, seolah-olah bayi itu memanggil mereka dari dunia lain. Malam semakin larut dan akhirnya sosok wanita menyeramkan itu perlahan menghilang dari depan warung Bi Asmi. Meski begitu, Bi Asmi dan Mang Yayan masih duduk di lantai gemetar dan ketakutan. Bahkan setelah suasana kembali tenang, nafas mereka terasa berat. Dan meski sudah jelas sosok itu tidak lagi di sana, ketakutan yang mencekam masih melingkupi mereka. "Udah pergian?" tanya Bi Asmi dengan suara nyaris berbisik. Matanya masih tidak berani memandang pintu. Mang Yayan menoleh pelan ke arah pintu warung yang sudah terkunci rapat. Ia berusaha memastikan semuanya aman. "Kayaknya udah, tapi kita jangan keluar dulu. Kita tunggu sampai benar-benar aman," jawabnya dengan suara serak, mencoba tetap tenang. Keduanya saling berpelukan erat, tidak berani bergerak. Mereka tahu, meskipun sosok itu sudah tidak terlihat,
kehadiran arwah itu masih terasa di sekitar mereka. Tangisan bayi yang tadi sempat menggema masih menghantui benak mereka. Malam itu menjadi malam yang paling mencekam yang pernah mereka alami. Sementara itu Aris merasa semakin terganggu dengan cerita-cerita tentang penampakan Nita yang kian menyebar di kampung. Bukan hanya cerita dari 4 sekawan, Mang Ajo dan Kang Mamat, kini bahkan warga sekitar mulai takut keluar malam karena takut diganggu sosok menyeramkan yang mereka yakini adalah arwah istrinya. Perasaan bersalah semakin menekan batinnya. Aris adalah pria yang sebatang kara tanpa keluarga lagi sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun yang lalu. Satu-satunya orang yang bisa ia temui sekarang hanyalah ayah mertuanya, Pak Nata, meskipun hubungan mereka tidak harmonis. Pak Nata memang sejak awal tidak setuju dengan pernikahan Aris dan Nita. Baginya, Aris hanyalah buruh serabutan yang tidak bisa memberi masa depan yang layak untuk putrinya. Namun cinta Nita dan Aris tidak bisa dihentikan dan mereka tetap menikah meskipun harus menjauh dari keluarga Nita. Sekarang, dengan kematian tragis Nita, Pak Nata tidak bisa menahan rasa marah dan kecewanya pada Aris. Namun dengan segala ketakutan dan kecemasan yang muncul di kampung, Pak Nata akhirnya memutuskan untuk membantu menantunya. Meski masih ada sisa dendam di hatinya, ia pun memanggil Aris ke rumahnya. "Aris, kita harus menyelesaikan masalah ini. Banyak orang bilang penampakan yang mereka lihat itu mungkin Nita. Arwahnya belum tenang," kata Pak Nata dengan nada datar, tapi terlihat jelas bahwa hatinya masih sakit mengingat putrinya. Aris menunduk, tidak berani menatap langsung mertuanya. "Saya juga nggak tahu, Pak. Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Saya ingin Nita tenang." Pak Nata menghela nafas panjang, mencoba meredam emosi yang terus bergolak. "Besok aku akan mengajak kamu menemui Pak Ustadz Marpudin. Kita akan bicarakan ini dengan beliau. Selain itu, aku akan temui teman lamaku, Pak Rosadi. Dia orang yang dihormati di kampungnya, paham agama, dan masalah seperti ini, warga di sana memanggilnya Pak Sepuh." Mendengar nama itu, Aris merasa sedikit tenang. Ia tahu Pak Rosadi atau yang dikenal dengan Pak Sepuh adalah sosok yang disegani di kalangan masyarakat. Banyak yang percaya bahwa Pak Sepuh memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia spiritual dan agama. Jika ada seseorang yang bisa membantu menemukan solusi, mungkin dia adalah jawabannya. Keesokan harinya Pak Nata dan Aris berangkat ke rumah Pak Sepuh menggunakan mobil Pak Nata. Sepanjang perjalanan keduanya tidak banyak bicara. Ada ketegangan yang masih tersisa di antara mereka. Meski sekarang situasinya memaksa mereka untuk bekerja sama. "Aris, kamu tahu kan, kalau aku nggak pernah setuju kamu sama Nita," kata Pak Nata tiba-tiba, memecah keheningan di dalam mobil. Aris hanya mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak. Tapi sekarang yang terjadi sudah terjadi. Kita harus pikirkan cara agar arwah Nita bisa tenang. Ini bukan cuma soal kamu atau aku. Ini soal semua warga yang mulai terganggu." Aris terdiam. Ia merasa bersalah, tidak hanya pada Nita, tapi juga pada semua orang yang kini harus berurusan dengan masalah yang mungkin disebabkan oleh arwah istrinya. Ia tidak ingin lebih banyak orang yang menderita karena ini. Setibanya di rumah Pak Sepuh, mereka disambut oleh suasana tenang dan sejuk khas pedesaan. Pak Sepuh, seorang pria tua berwibawa dengan jenggot putih panjang, sudah menunggu di teras rumahnya. Matanya tajam meskipun usianya sudah senja. Ia menyambut mereka dengan senyum tipis dan anggukan hormat. "Assalamualaikum, Nata, Aris. Silakan duduk," kata Pak Sepuh. Suaranya tenang tapi penuh wibawa. Mereka duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Pak Nata mulai menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di kampung mereka, dari kematian Nita hingga penampakan yang diduga adalah arwahnya. Pak Sepuh mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk namun tidak memotong cerita. Setelah semua dijelaskan, Pak Sepuh hanya menghela nafas panjang. "Arwah yang belum tenang itu seringkali masih terikat dengan urusan duniawi. Bisa jadi ada sesuatu yang belum terselesaikan semasa hidupnya, atau kematiannya meninggalkan luka mendalam." Aris merasa tertekan mendengar kata-kata itu. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya cuma ingin Nita tenang dan semua ini selesai." Pak Sepuh menatap Aris dengan lembut, tapi tatapannya penuh makna. "Kita akan coba membantu menenangkan arwahnya. Besok malam kita kumpulkan beberapa orang, termasuk Pak Ustadz.
Kita akan lakukan doa bersama di rumahmu. Tapi kamu juga harus siap. Ada kemungkinan bahwa arwah Nita ingin menyampaikan sesuatu padamu." Aris mengangguk. Di balik ketakutannya ada rasa lega bahwa setidaknya ada langkah yang bisa diambil untuk menyelesaikan semua ini. Pak Nata juga setuju. Meskipun hatinya masih berat menerima kehadiran Aris sebagai menantunya, ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk menenangkan putrinya yang telah tiada. "Besok malam kita berkumpul," ujarnya dengan tegas. Mereka meninggalkan rumah Pak Sepuh dengan harapan bahwa langkah ini akan membawa ketenangan, baik bagi arwah Nita maupun bagi warga yang terus dihantui teror sosok misterius tersebut. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Ketakutan bahwa mungkin arwah Nita tidak hanya sekedar mencari ketenangan, tetapi juga ingin menyampaikan pesan yang lebih dalam dari sekedar kehadiran hantu di malam hari. Malam itu suasana di kampung semakin mencekam. Setelah pertemuan dengan Pak Sepuh, Aris kembali ke rumahnya dengan perasaan bercampur aduk. Langit tampak kelabu, angin berhembus lembut namun membawa hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Di kepalanya berbagai pertanyaan bergelayut. Apakah Nita benar-benar belum tenang? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh arwah istrinya? Setelah perjalanan panjang bersama Pak Nata, mereka telah sepakat bahwa malam berikutnya akan digelar doa bersama di rumah Aris. Namun di dalam hatinya, Aris merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar doa yang harus dilakukan. Kekuatan dan kegelisahan yang sudah merajalela di kampung membuatnya yakin bahwa teror ini akan semakin parah jika tidak segera diatasi. Sementara itu, cerita-cerita tentang sosok hantu wanita menggendong bayi terus menyebar dengan cepat. Orang-orang tidak berani lagi keluar rumah selepas maghrib dan bahkan di siang hari. Kampung terasa sunyi dan berat. Rasa was-was menghantui setiap sudut, seolah-olah sesuatu yang kelam dan tidak terlihat terus mengintai. Malam berikutnya di rumah Aris, suasana menjadi semakin mencekam. Pak Nata sudah tiba lebih awal, membawa beberapa orang warga yang dikenal sebagai ahli doa. Mereka duduk di ruang tamu, mempersiapkan diri untuk memulai ritual doa bersama. Pak Ustadz Marpudin juga hadir, wajahnya serius dan penuh kewaspadaan. Tapi sebelum mereka mulai, ketukan keras di pintu depan mengejutkan semua orang. Suara itu begitu mendadak, seolah-olah dipukul dengan kekuatan penuh. Semua mata langsung tertuju ke arah pintu. Aris yang tadinya duduk di pojok ruangan berdiri perlahan. "Aku yang buka, Pak," katanya dengan suara gemetar. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh gagang pintu, terdengar suara tangisan bayi dari luar. Tangisan itu begitu nyata, merasuk ke setiap sudut rumah, membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu mengisi udara dengan keheningan yang mencekam, seolah-olah bayi itu menangis tepat di luar pintu. "Astagfirullah," bisik Pak Ustadz Marpudin. Tangannya meremas tasbih yang ada di genggamannya, wajahnya pucat, namun tetap mencoba tenang. Pak Nata meski biasanya tegar, tampak cemas. "Jangan buka pintunya, Aris. Biarkan saja, kita mulai saja doanya." Namun sebelum doa dimulai terdengar suara lain, lebih menyeramkan. Suara itu datang dari balik pintu. Suara seorang wanita yang lirih, namun penuh dengan amarah dan kesedihan. "Aku ingin pulang." Semua orang di dalam rumah merasa darah mereka membeku. Itu bukan suara manusia biasa, bukan pula suara yang bisa diabaikan. Mereka tahu, arwah yang berbicara itu menuntut sesuatu. Aris yang sejak awal merasa tertekan kini tidak bisa menahan lagi. Ia membuka pintu perlahan, meski Pak Nata dan Pak Ustadz Marpudin mencoba menahannya. Ketika pintu terbuka, tidak ada siapapun di sana. Hanya angin malam yang berhembus, dingin menusuk kulit. Namun di luar rumah, samar-samar mereka bisa melihat bayangan wanita berpakaian putih di ujung jalan. Wanita itu berdiri diam, jauh, namun terasa begitu dekat. Rambutnya yang panjang tergerai acak-acakan, menutupi sebagian wajahnya. Sosok itu melayang pelan seperti sebelumnya, membawa bayi di pelukannya. Tangisan bayi yang semula lirih kini semakin keras, seolah memenuhi udara di sekitar mereka. Pak Nata menatap sosok itu dengan perasaan campur aduk. Di antara rasa sedih dan ketakutan, apakah benar itu putrinya, Nita? "Apa yang kau inginkan?" teriak Aris, suaranya hampir parau. Ia tidak lagi peduli, hanya ingin teror ini segera berakhir. Namun sosok itu hanya diam, kemudian perlahan menghilang di balik bayangan pepohonan di kejauhan. Aris jatuh berlutut, tubuhnya lemas. Ia tahu ini belum berakhir.
Malam semakin larut dan suasana di rumah Pak Nata terasa semakin mencekam. Setelah mendengar berbagai cerita tentang teror yang melanda kampungnya, Pak Sepuh merasa sudah saatnya ia bertindak. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan arwah Nita, dan ia harus menemui sosok tersebut secara langsung untuk memahami permasalahan yang ada. Pak Sepuh tiba di rumah Nita dan disambut dengan cemas. Setelah saling memberi salam, Pak Nata mengajak Pak Sepuh ke dalam ruang tamu, di mana suasana terasa lebih hangat dengan cahaya lampu yang temaram. Di dinding terdapat foto Nita yang tersenyum ceria. Pak Sepuh menatap foto itu, seolah berusaha merasakan keberadaan Nita di sana. Dalam hatinya ia berdoa agar bisa membantu arwah Nita menemukan kedamaian. "Sepuh, tolong bantu kami. Saya ingin semua ini selesai. Nita adalah putri saya dan saya merasa sangat kehilangan," kata Pak Nata, suaranya bergetar. "Insya Allah Nata, kita akan berusaha semampu kita." Setelah mengobrol sebentar, Pak Sepuh merasakan kehadiran yang kuat di ruangan tersebut. Tanpa memberitahu Pak Nata, ia melangkah perlahan menuju ruang yang lebih gelap di ujung rumah, tempat di mana Nita sering bermain saat masih hidup. Di dalam ruangan itu, kegelapan menyelimuti. Hanya ada cahaya samar yang masuk dari celah-celah jendela. Ketika Pak Sepuh melangkah lebih dalam ke dalam ruangan, ia merasakan atmosfer yang berbeda. Suasana seolah bergetar dengan energi. Tiba-tiba ia melihat sosok familiar di sudut ruangan. Sosok itu duduk dengan punggung membelakanginya, mengenakan pakaian putih yang tidak terlihat menakutkan. Perlahan sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajahnya. Itu adalah Nita, namun wajahnya tampak sedih dan berair, tanpa penampilan menyeramkan seperti yang banyak diceritakan orang. "Nita," lirik Pak Sepuh berusaha mengumpulkan keberanian. "Kenapa kamu gentayangan di dunia ini?" Nita menatapnya dengan tatapan kosong. Air mata mengalir di pipinya. "Saya belum tenang Pak Sepuh. Saya merasa terjebak. Ayah saya tidak pernah menerima Aris. Dia tidak pernah menginginkan saya bersama dengan pria ini." Pak Sepuh merasakan kepedihan dalam suara Nita. "Anakku, setiap jiwa yang pergi membawa cerita dan beban. Mengapa kamu masih ingin bersama Aris? Tidakkah kamu tahu bahwa ini hanya akan membuat kedamaianmu semakin jauh?" Nita menggeleng, suaranya mulai bergetar. "Saya mencintainya, Pak. Saya ingin bersamanya. Dia adalah bagian dari hidup saya yang tidak bisa saya lepaskan." Pak Sepuh mencoba menasihatinya dengan lembut. "Kamu harus memberikan pengertian kepada ayahmu, agar dia bisa menerima keputusanmu. Rasa cinta yang tulus akan selalu membawa kelegaan, baik bagi kamu maupun bagi orang-orang yang kamu cintai." Namun tiba-tiba Nita berubah, matanya menyala dengan kemarahan yang mendalam. "Kamu tidak mengerti. Semua orang membenciku. Aku tidak ingin meninggalkan Aris. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku." Suara Nita menggema, menggetarkan seluruh ruangan. Pak Sepuh tersentak mundur, terpaksa kembali ke realitasnya. Suasana tenang yang tadinya ada seketika lenyap, dan kegelapan kembali mengurung ruangan. Di luar ruangan, Aris yang merasa ada yang tidak beres mendekati. Melihat ekspresi cemas di wajah Pak Nata, ia bertanya, "Ada apa, Pak? Apa yang terjadi dengan Pak Sepuh?" Pak Nata mengernyitkan dahi, berusaha tenang meskipun hatinya berdebar. "Aku rasa dia sedang mencoba berkomunikasi dengan Nita." Segera Aris mengambil air minum dan membawanya ke dalam. Ia menemukan Pak Sepuh tertegun, nafasnya terengah-engah. "Pak Sepuh, apakah semuanya baik-baik saja? Apa yang terjadi?" Aris bertanya, perasaannya semakin tidak menentu. Pak Sepuh menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. "Nita, dia masih terjebak dalam ketidakpastian. Dia mencintaimu Aris, tetapi ada rasa sakit yang mendalam karena hubungan kalian tidak diterima, terutama oleh ayahnya." Mendengar hal itu, Aris merasa hatinya nyeri. "Tapi saya mencintai Nita, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin dia terjebak dalam dunia ini selamanya." Pak Sepuh menatap Aris dengan penuh perhatian. "Kamu perlu berbicara kepada ayahnya. Keterikatan itu perlu diselesaikan agar Nita bisa tenang. Jangan sampai kesedihan ini membelenggu arwahnya selamanya." Pak Nata mendengarkan dengan cermat. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak Sepuh. Bagaimana bisa aku menerima pria yang selalu kupandang rendah? Tapi dia adalah suami putrimu, Nata.
Jawab Asep tegas. Jika kamu mencintainya, kamu harus memberikan kesempatan untuk Aris. Jangan biarkan rasa sakit itu terus menghalangimu. Dengan bergetar Pak Nata mengangguk. Ia merasa terbangun dari lamunan panjang yang penuh penyesalan. Saya akan mencobanya, Pak. Saya akan berbicara dengan Aris dan melakukan yang terbaik untuk Nita. Namun di luar rumah teror belum berakhir. Malam itu saat Aris dan Pak Nata berusaha memperbaiki hubungan mereka, keempat sekawan, Asep, Tony, Dani dan Erga masih merasakan dampak dari kejadian sebelumnya. Tidur yang tidak nyenyak dan ketakutan yang terus membayangi membuat mereka merasa tidak berdaya. Di rumah Asep, ia terbangun dengan keringat dingin. Suara tangisan bayi kembali menggema, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Ia melirik ke jendela dan melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di halaman, menatapnya dengan tatapan yang menakutkan. Asep. Suara itu kembali memanggil. Asep merinding, tanpa sadar ia menjerit. Sontak suara ceritanya mengusik keempat temannya. Dani yang bermain game di kamarnya langsung berlari ke arah suara Asep. Saat itu ia membuka pintu. Sosok hantu itu sudah berdiri di ujung lorong, matanya menatapnya tajam. Dani berlari ketakutan, kembali ke kamar dan menutup semua jendela rapat-rapat. Tony dan Erga yang mendengar suara jeritan dan kegaduhan berlari ke arah Asep. Mereka menemukan Asep terdiam di sudut kamarnya, wajahnya pucat dan tidak berdaya. Ada apa, Sep? Tanya Tony mencoba tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Sosok itu, dia ada di sini. Sebelum mereka sempat mengatur rencana, suara tangisan bayi itu kembali bergema. Kali ini di luar rumah mereka. Dengan ketakutan yang semakin meningkat, keempat sekawan itu bersembunyi di balik pintu, berusaha mendengarkan suara yang semakin mendekat. Ketegangan meliputi suasana dan mereka tahu teror ini belum berakhir. Akhirnya saat mereka berkumpul dengan sembunyi di satu sudut, Dani mengambil keputusan. Kita harus berbicara dengan Aris, mungkin dia bisa membantu kita. Ketika malam semakin larut, teror semakin mengintensifkan ketegangan. Dalam kegelapan yang pekat, arwah Nita masih mengikat semua orang yang terlibat dalam kisah cintanya. Cinta yang tidak pernah terbayar dan penyesalan yang terus membara. Mereka semua tahu, sebelum semuanya berakhir, mereka harus menghadapi kebenaran yang menghantui mereka. Malam itu setelah ketegangan yang melanda keempat sekawan, Asep, Tony, Dani dan Erga, mereka sepakat untuk menemui Aris. Keempatnya berkumpul di rumah Asep, masih digelayuti rasa takut. Dani yang masih terpukul oleh pertemuan dengan sosok hantu Nita semalam, terlihat gelisah. Harus cepat kita temui Bang Aris. Gue gak mau kejadian kayak semalam terulang lagi. Ucap Dani dengan nada cemas, tangannya masih gemeteran. Ya, gue setuju, saut Tony sambil menggulung lengan bajunya. Ini makin gak beres, mungkin Aris bisa kasih jawaban. Erga dan Asep mengangguk setuju, meski raut wajah mereka masih memperlihatkan kecemasan yang mendalam. Dengan langkah tergesa, mereka keluar rumah Asep, berjalan menuju rumah Aris yang tidak jauh dari situ. Malam masih terasa dingin, suara angin menggesek dedaunan mengiringi langkah mereka. Saat mereka tiba, Aris terlihat duduk sendirian di beranda rumahnya, menunduk dengan wajah yang suram, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Keempat remaja itu berdiri canggung di depan rumah, saling pandang sebelum akhirnya Asep memberanikan diri memanggil. Bang Aris, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aris menoleh, wajahnya penuh kelelahan dan rasa hampa. Ada apa? Kenapa kalian datang malam-malam begini? Tanyanya datar, meskipun sedikit terkejut melihat kehadiran mereka. Tony maju selangkah, mewakili teman-temannya. Bang, kami butuh bantuan. Kami diganggu. Sosok yang sering dilihat orang di kampung, wanita yang gendong bayi itu. Kami yakin itu Nita, istri abang. Mata Aris yang semula lesu tiba-tiba menegang. Ia menghela nafas panjang, seakan menahan beban yang sudah terlalu lama dipikulnya. Tanyanya lirih, tatapannya kosong. Semua orang bilang itu Nita, tapi aku sendiri belum pernah melihatnya. Apa kalian yakin? Yakin bang. Dani menyala cepat. Dia bahkan melayang di depan gua. Suaranya, cara dia menangis, itu bukan suara manusia bang. Gue yakin arwah Nita belum tenang. Aris terdiam, matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ia tampak terjebak dalam kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam.
Kami pikir mungkin abang bisa bantu kami ngerti kenapa arwah Nita gentayangan, ujar Erga hati-hati. Suaranya pelan tapi tegas. Ada yang belum selesai antara abang dan Nita. Aris menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Nita, dia meninggal di pangkuanku saat aku gak bisa ngapa-ngapain buat dia. Aku sudah kehilangan segalanya, termasuk anak kami, dan sekarang... Suaranya bergetar. Aku gak tahu harus gimana. Keempat remaja itu hanya bisa saling pandang, merasakan kesedihan yang begitu dalam dari Aris. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar hantu yang mereka lihat. Di balik teror ini ada penyesalan, rasa kehilangan, dan cinta yang belum terselesaikan. Setelah beberapa saat, Tony mengambil inisiatif. Bang, mungkin yang bisa bantu kita cuma abang. Pak Nata, dia juga punya peran di sini. Aris mengangguk pelan. Meski ia tahu hubungan dengan mertuanya tidak pernah baik. Pak Sepuh sedang membantu. Dia bilang akan bicara dengan Nita, tapi semua ini terlalu berat, bahkan buat aku. Sementara itu di rumah Pak Nata. Di rumah Pak Nata suasana terasa berbeda. Pak Nata dan Pak Sepuh duduk bersama di ruang tengah, bercakap-cakap dengan serius. Pak Nata masih diselimuti perasaan bersalah dan penyesalan mendalam atas hubungannya yang dingin dengan putrinya, Nita. Terutama soal pernikahannya dengan Aris. Sepuh, apa sebenarnya yang kamu lihat? Tanya Pak Nata, suaranya berat dan penuh keraguan. Apakah benar itu arwah anakku yang gentayangan? Kenapa dia tidak bisa tenang? Pak Sepuh menatap Pak Nata lama sebelum menjawab. Aku sudah bertemu dengan arwah Nita, meski hanya sebentar. Dia memang belum tenang. Dan kamu tahu kenapa, Nata? Dia masih terikat pada dunia ini karena perasaan yang belum selesai antara kamu dan Aris. Pak Nata menghela nafas dalam, menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku selalu menganggap Aris tidak pantas untuk Nita. Dia tidak punya apa-apa, hanya buruh serabutan. Bagaimana bisa aku menyerahkan masa depan putriku kepadanya? Masalahnya bukan pada Aris, tapi pada hatimu yang tidak pernah menerima pilihan Nita, ujar Pak Sepuh dengan tegas. Kamu menolak kebahagiaan anakmu sendiri. Dan sekarang dia tidak bisa pergi dengan damai. Jika kamu tidak bisa berdamai dengan perasaanmu, arwah Nita akan terus menghantuimu. Pak Nata terdiam, merasakan setiap kata yang diucapkan oleh Pak Sepuh menohok hatinya. Ia tahu di balik kebenciannya terhadap Aris ada ego yang selama ini membelenggunya. Sementara itu ia teringat bagaimana istrinya pernah memintanya untuk lebih lunak terhadap Nita dan Aris. Namun ia terlalu keras kepala untuk mendengarkan. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana aku bisa memperbaiki semua ini? Kamu harus merelakan, Nata. Maafkan Aris dan terima kenyataan bahwa cinta mereka nyata. Berikan restu pada hubungan yang sudah terjalin, walaupun sekarang sudah terlambat. Tapi ingat, tidak ada kata terlambat untuk berdamai dengan hatimu. Di sisi lain, berita tentang teror arwah Nita sudah menyebar luas di seluruh kampung. Di warung Bi Asmi, orang-orang mulai berkumpul untuk membicarakan kejadian aneh yang menimpa 4 sekawan, Mang Ajo dan Kang Mamat. Bi Asmi duduk dengan wajah penuh ketakutan, sementara Mang Yayan mencoba menenangkan suasana. Kami semalam juga diganggu loh, ujar Bi Asmi sambil menyuguhkan kopi pada para pelanggan. Sosok itu datang ke warung, mau beli gorengan. Bayangkan, udah gak ada orang hidup yang mau beli gorengan tengah malam begitu. Mang Yayan mengangguk, wajahnya tidak kalah pucat. Iya, dan aku lihat langsung, sosok itu matanya kosong, kulitnya pucat, itu bukan manusia. Orang-orang di warung mulai berbisik-bisik saling bertukar pandang dengan takut. Apa ya itu benar, Nita? Salah satu pelanggan bertanya. Kita harus lebih hati-hati sekarang, tambah seorang pria tua yang duduk di pojok. Semua ini mungkin karena kita belum mengirim doa yang cukup untuk Nita, arwah gentayangan, karena ada yang belum selesai. Suasana di warung semakin mencekam. Bi Asmi yang biasanya periang kini lebih sering berdiam diri. Pikirannya terus melayang ke sosok wanita yang datang menghantui semalam, dan bagaimana sosok itu terus mengganggu kehidupan mereka. Sementara itu teror arwah Nita terus berlangsung. Suara tangisan bayi yang terdengar di malam hari, sosok wanita yang melayang di antara rumah-rumah penduduk, semua membuat kampung itu terasa semakin dingin dan penuh ketegangan. Masyarakat mulai resah
dan mereka menunggu dengan harap-harap cemas langkah yang akan diambil oleh Pak Sepuh dan Aris untuk mengakhiri semua ini. Namun teror belum berakhir. Arwah Nita masih mengintai menunggu jawaban yang bisa membebaskannya dari dunia yang penuh kesedihan dan penyesalan. Malam yang ditunggu akhirnya tiba. Di rumah Pak Nata, suasana terasa sangat berat. Pak Nata duduk di tengah ruangan dengan wajah penuh beban, sementara Aris dan Pak Sepuh berdiri di dekatnya. Di luar, suasana kampung sunyi. Hanya angin yang sesekali berdesir menembus kegelapan malam. Beberapa warga termasuk Mang Ajo dan keempat sekawan, Asep, Tony, Dani dan Erga berkumpul di sekitar halaman, menunggu dalam ketegangan. Pak Sepuh yang paham bahwa saatnya sudah dekat, mengangguk pelan ke arah Pak Nata. "Sudah waktunya, Nata. Anakmu menunggu jawaban darimu." Pak Nata menghela nafas panjang, menatap foto Nita yang terpajang di dinding. Air matanya mulai mengalir. Namun ia berusaha menegarkan dirinya. Dengan langkah pelan dan hati yang penuh kesedihan, ia berdiri. Pak Sepuh mulai melantunkan doa-doa, sementara Aris menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba suhu ruangan berubah dingin. Kabut tipis mulai menyelimuti, dan di sudut ruangan yang remang, perlahan muncul sosok Nita. Ia berdiri di sana, tidak seperti sosok menyeramkan yang selama ini gentayangan, melainkan sosok yang sama seperti saat ia masih hidup, lembut dan cantik. Namun matanya penuh dengan kesedihan, menatap ayahnya dan suaminya yang ia cintai. "Nita!" Suara Pak Nata bergetar. Air mata terus mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Ia berjalan mendekati sosok putrinya. Tangannya terulur seolah ingin menyentuh, tapi segera terhenti. "Maafkan ayah. Ayah telah salah. Ayah keras kepala. Ayah tidak menerima pilihanmu. Tapi sekarang ayah sadar. Semua ini adalah kesalahan ayah. Tolong Nita, berhentilah gentayangan. Ayah akan menerima Aris seperti yang kamu inginkan. Ayah ikhlas. Ayah relakan kamu pergi dengan tenang." Tangisan Pak Nata semakin keras. Suaranya serak penuh penyesalan. Aris yang berdiri di sampingnya meski hatinya hancur, mencoba meneguhkan diri. Ia maju selangkah, berdiri di hadapan Nita. Dengan suara bergetar ia mulai berbicara. "Nita, maafkan aku. Maafkan aku yang tidak bisa menyelamatkanmu. Aku mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu sampai detik terakhir ini, aku akan selalu mencintaimu. Tapi sekarang sudah waktunya kamu pergi dengan tenang. Aku akan hidup dengan kenangan kita. Kamu harus beristirahat, Nita. Jangan gentayangan lagi." Nita menatap Aris dengan mata penuh cinta dan air mata. Wajahnya tidak lagi menampakkan kesedihan yang mendalam, tetapi lebih pada kedamaian. Suasana di ruangan itu sangat haru. Setiap orang yang menyaksikan terlarut dalam suasana emosional yang begitu mendalam. Asep, Tony, Dani dan Erga yang menyaksikan dari luar jendela tidak bisa menahan air mata mereka. Bahkan Mang Ajo yang biasanya tegar terlihat mengusap wajahnya dengan kain, berusaha menahan isak. Perlahan Nita tersenyum, air matanya jatuh satu persatu, tapi senyumnya begitu tenang. Ia memandang ayahnya, lalu Aris. "Terima kasih ayah, terima kasih Aris." Suaranya lembut, tapi terdengar jelas oleh semua orang di ruangan itu. "Aku bisa pergi sekarang dengan tenang." Seiring kata-kata terakhirnya, tubuh Nita perlahan menghilang, seolah menyatu dengan kabut yang menyelimuti ruangan. Sosoknya memudar perlahan-lahan, dan akhirnya hilang sepenuhnya. Suasana menjadi hening, hanya tersisa sisa kabut tipis yang segera lenyap tertiup angin malam. Pak Nata jatuh terduduk di lantai terisak-isak. Aris dengan hati yang berat berlutut di sampingnya, menepuk punggungnya pelan. Pak Sepuh yang hanya mengangguk pelan menandakan bahwa semuanya sudah selesai. Nita telah pergi dengan damai. Keesokan harinya, kampung yang selama beberapa minggu terakhir diselimuti ketakutan dan teror kini kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi suara tangisan bayi di malam hari. Tidak ada lagi sosok wanita berpakaian putih yang gentayangan di jalan-jalan sepi. Di warung Bi Asmi, para warga berkumpul untuk membahas kejadian semalam. "Akhirnya semua sudah selesai," ucap Bi Asmi dengan lega sambil menyuguhkan kopi kepada para pelanggannya. "Arwah Nita sudah tenang sekarang." Mang Yayan yang duduk di sebelahnya mengangguk sambil menyeruput kopi. "Memang, akhirnya desa kita bisa tenang lagi." Asep, Tony, Dani, dan Erga yang kebetulan berada di warung juga ikut menghela napas lega. "Semua ini seperti mimpi buruk yang panjang."
kata Tony mengingat kejadian-kejadian menyeramkan yang mereka alami. Tapi untungnya semuanya sudah selesai. Senyum simpul terlukis di wajah mereka semua. Kini tidak ada lagi teror yang menghantui, hanya kenangan tentang Nita dan perjuangan cintanya yang akan terus hidup di hati mereka yang mencintainya. Aris, meskipun kehilangan sosok yang ia cintai, kini bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang, membawa cinta Nita dalam setiap langkahnya. Dan desa itu kembali hidup seperti biasa, dengan kedamaian yang kembali bersemi. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.